gitu ya, itu datang langsung, jadi mahasiswa merasakan langsung kuliah di UGM, merasakan langsung kuliah di UNS. Kemudian kami memfasilitasi yang tidak bisa keluar kota, ada fasilitas di semester 4 ini MBKM yang PP yang online. Jadi kami bekerja sama dengan Mula Warman, Unmul dekat IKN gitu ya. Itu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat FB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Eko Kurniawan. Kali ini kita ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Kita bertemu dengan Korprodi, Prodi Sastra Indonesia. Selamat sore, Bu Selamat Siti. sore, Pak Eko. Mungkin bisa perkenalan diri dulu nih. Baik, terima kasih Pak Eko. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siti Junawaroh dari Program Studi Sastra Indonesia. Oh, baik. Bu Siti, saya panggil Bu Siti boleh ya? Ya, boleh. Bu Siti, kemarin sudah podcast dengan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sekarang dengan Bu Siti sebagai Korprodi Sastra Indonesia. Apa sih bedanya Sastra Indonesia dengan Pendidikan Bahasa Indonesia? Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi dari judul program studinya, nama program studinya sudah berbeda ya. Mungkin di belakangnya sama ya. Yang satu pendidikan bahasa Indonesia, kalau di tempat kami yang satu ini sastra Indonesia. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau pendidikan di situ lebih banyak nanti muatan-muatan terkait pengajaran dan pendidikan. Nah, di sastra Indonesia nanti kita akan lebih fokus pada keilmuan bidang bahasa dan sastra Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Berarti secara umum sastra ya? Iya, betul. Sastra itu akan masuk kalau ada bahasa. Jadi di situ ada bahasa dan sastra Indonesia. Kalau berbicara dengan sastra Indonesia ini Bu Siti, mungkin program studi sastra Indonesia kan banyak ya di Indonesia. Iya. Mungkin bisa diceritakan keunggulan sastra Indonesia Universitas Jenderal Sudirman seperti apa sih dibandingkan prodi-prodi sastra Indonesia yang ada di Indonesia? Baik teman-teman, yang terutama ini mungkin yang SMA ya, jangan ragu untuk ke sastra Indonesia Unsud gitu ya. Walaupun kita tahu banyak sekali program studi sastra Indonesia, tapi di Unsud ini punya keunggulan. Yang pertama, sesuai dengan visi misi universitas ya, yang terkait perdesaan gitu ya, kearifan lokal, kita akan sangat concern di situ. Kemudian satu lagi, kita sekarang mengarah ke digitalisasi sastra Indonesia. Jadi nanti lulusan sastra Indonesia itu bukan hanya membicarakan sastra bahasa, justru bagaimana peran bahasa dan sastra di dunia digital saat ini yang sangat penting dan sangat berpengaruh. Itu seperti apa contoh digitalisasi dalam sastra itu Bu Siti? Digitalisasi. Jadi kita akan memanfaatkan media-media yang ada berkembang sekarang ini untuk perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Tentu saja nanti lulusan-lulusan sastra Indonesia sebisa mungkin menguasai digital gitu ya. Dan ini akan berpengaruh kepada apa yang akan dilakukan setelah lulus gitu ya. Jadi penguasaan digital itu menjadi penting dan ini sekarang difasilitasi sekali di kurikulum sastra Indonesia. Jadi ada digitalisasi bahasa dan sastra Indonesia. Jadi jangan sampai nanti ketinggalan gaptek gitu ya. Kalau mudah-mudahan seperti itu. Jadi akan sangat difasilitasi di kurikulum sastra Indonesia. Berarti ada pengalaman belajar yang nanti terkait dengan digitalisasi. Betul. Terkait digitalisasi nanti apakah itu nanti didapatkan di proses pembelajaran reguler atau lewat pembelajaran MBKM? Kan sekarang lagi ramainya MBKM. Bagaimana kalau MBKM di sastra Indonesia? Oh ya, sebetulnya yang masalah digitalisasi itu ada dua-duanya dipakai Pak Eko. Jadi dari perkuliahan reguler pun itu nanti kan kita menggunakan PJBL ya. Nah itu proyeknya lebih banyak ke arah bagaimana mahasiswa memanfaatkan dunia digital untuk permasalahan bahasa dan
sastra Indonesia. Jadi misalnya membuat video-video baik itu di di YouTube misalnya, kemudian di Instagram atau di TikTok yang kemudian bisa ditampilkan terkait bahasa dan sastra, itu sebagai luaran dari PJBL. Itu yang reguler. Apalagi nanti ketika sudah MBKM begitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan industri di sini yang paling dekat saja kalau di Purwokerto gitu ya. Ini semester 5 itu sudah magang untuk misalnya di Suara Merdeka, kemudian di Satelit TV, di Radar Banyumas begitu ya. Kemudian di penerbitan-penerbitan yang kemudian mereka memanfaatkan dunia digital juga untuk dunia terutama dunia penerbitan gitu, seperti itu. Tadi magangnya di televisi, kemudian di Radar Banyumas. Apa sih yang dilakukan mahasiswa ketika magang di sana? Wah, itu banyak, dari mulai mencari berita, kemudian mengedit berita gitu ya. Itu kalau misalnya di Radar Banyumas, di Suara Merdeka gitu ya. Dan itu ternyata menjadi pembelajaran yang luar biasa, Pak Eko. Jadi kalau di kampus gitu ya, kita kan hanya mungkin nanti tugas 1 minggu lagi dikumpulkan gitu ya. Kalau di tempat-tempat seperti itu tidak ya, malam-malam ada berita, ada langsung harus saat itu kita siap. Jadi itu sangat melatih mahasiswa untuk bisa bertanggung jawab, bisa disiplin setelah nanti lulus gitu ya. Jadi malam-malam mencari berita, langsung mengedit gitu ya. Bagaimana bisa dipublikasikan kan saat itu juga gitu ya. Itu kan menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi mahasiswa ketika magang gitu ya. Kalau di program studi Sastra Indonesia yang MBKM itu mahasiswa mulai semester berapa? Oke. Kurikulum itu sebetulnya mewajibkan ya, 4 SKS itu sudah sudah selesai dengan mata kuliah inti. Nah, Sastra Indonesia justru di semester 4 itu membuka peluang mahasiswa untuk pertukaran mahasiswa. Jadi mulai semester 4? Sudah ber-MBKM khusus untuk pertukaran mahasiswa. Baik itu PMM, baik itu PP. Jadi PP itu yang ada konsorsium FIB se-Indonesia. Kalau PMM dari kementerian ya Pak Eko ya. Ya itu dari semester 4, semester 5 dan 6 nanti magang gitu ya. Kami fasilitasi magang, kemudian ada KM ya, kampus mengajar. Itu di semester 5 dan 6. Harapannya nanti semester 7 mereka fokus untuk skripsi. 3,5 tahun mudah-mudahan bisa lulus. Kalau pertukaran pelajar nih, biasanya mahasiswa Sastra Indonesia kemana sih pertukaran pelajarnya? Kalau pertukaran pelajar itu kan ada 2 ya Pak Eko, ada yang kementerian, ada yang mandiri. Dengan konsorsium FIB se-Indonesia. Nah kalau yang kementerian ini PMM ini kemarin ada yang ke Unhas, ini kan harus luar pulau ya, ke Hasanuddin, sekarang ke Sulawesi ya? ke Unan gitu ya. Dan kemudian Andalas ya, berarti ke Sumatera. Betul. Jadi semester ini ada 5 yang ke luar Jawa ya untuk mengikuti PMM. Kemudian yang konsorsium yang mandiri di sini Sastra Indonesia ini sudah mengikuti di UGM, kemudian UI, UNS, kemudian Unpad gitu ya. Nah, yang kami fasilitasi ini kan yang Unpad, UNS gitu ya. Itu datang langsung, jadi mahasiswa merasakan langsung kuliah di UGM, merasakan langsung kuliah di UNS. Kemudian kami memfasilitasi yang tidak bisa keluar kota. Ada fasilitas di semester 4 ini MBKM yang PP yang online. Jadi kami bekerja sama dengan Mula Warman, Unmul dekat IKN gitu ya. Itu untuk pertukaran mahasiswa mandiri. Jadi yang tidak masuk dan mungkin ada kendala untuk semester 4 ini mungkin di UGM atau di UI atau di UNS atau di Unpad, nanti semua
Unmul gitu ya. Itu Menarik ya, online. berarti bisa belajar ke perguruan tinggi yang lain, Yang tapi lain. bisa online. Bisa online. Wah, menarik sekali ya. Jadi kita bisa menjelajah di Indonesia. Iya. Ke Sulawesi ada, Sulawesi, ke Sumatera ada, Sumatera, ke Kalimantan ada Wah, gitu ya. luar biasa. Jadi pengalamannya luar biasa kalau saya mendengar cerita dari mahasiswa yang sudah dari sana gitu ya. Tadi kalau kita kembali lagi nih, kalau magang, tadi kan ada di stasiun televisi, ada si Suara Merdeka. Apa ada yang di perusahaan atau mungkin ada yang kemana begitu? Ya, jadi tim MBKM Sastra Indonesia itu luar biasa ya, memfasilitasi untuk magang yang magang yang mandiri ya. Kalau yang magang kementerian MSIB ini juga sangat difasilitasi gitu ya. Semester ini ada beberapa, ada yang di CNN, ini alhamdulillah kemarin keterima di CNN, kemudian di penerbitan beberapa keterima MSIB. Kalau tidak, ini kami fasilitasi magang tadi bisa di penerbitan. Yang pertama di Balai Bahasa Jawa Tengah. Ini pengalaman yang luar biasa ketika teman-teman bisa magang di sana. Jadi tahu ya nanti setelah lulus bisa nih alternatifnya di sini gitu ya, di Balai Bahasa, dan itu luar biasa pekerjaannya, dan itu pengalaman yang mereka peroleh itu luar biasa. Kemudian tadi di pertelevisian, dan yang paling banyak memang di penerbitan, Pak Eko. Jadi ini luar biasa, selain mereka memang terbiasa dengan bahasa-bahasa di jurnalistik gitu ya, itu menjadikan mental atau karakter mereka sudah terbiasa di dunia penerbitan seperti itu. Terkait tadi ya Bu Siti, pembelajaran reguler, kemudian MBKM, tujuannya adalah menambah pengalaman gitu. Betul. Ya, belajar di luar. Betul. Sebenarnya profil lulusan Sastra Indonesia itu seperti apa? Nanti mungkin ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat FIB, mungkin calon mahasiswa baru. Iya. Sebenarnya kalau belajar di Sastra Indonesia nanti lulusnya jadi apa? Jadi apa sih iya, gitu ya? apa? Orang Indonesia kemudian belajar bahasa Indonesia untuk apa sih jadi gitu apa, ya? gitu? Betul sekali. Ini banyak pertanyaan tentang ini gitu ya. Mungkin yang bisa saya jelaskan yang pertama, Pak Eko dan teman-teman, bahwa ini kabar baik bagi kita semua bahwa bahasa Indonesia ini sekarang menjadi bahasa resmi UNESCO ya. Iya. Nah, itu menjadikan angin segar gitu ya bagi kita, bahwa bahasa Indonesia itu bukan hanya milik orang Indonesia sekarang gitu ya. Dipelajari sudah 100 negara lah, hampir 100 negara di dunia. Jadi profil pertama lulusan sastra Indonesia yang pertama memang pengajar. Walaupun di situ bukan guru ya, bukan tidak harus guru, di situ ada pengajar dan ada mata kuliah BIPA juga, bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kemudian tentu saja nanti kami menyiapkan praktisi, menjadikan praktisi di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Di situ ada penyunting atau editor, kemudian ada wartawan, kemudian content writer gitu ya, kemudian ada penulis naskah gitu ya, kemudian praktisi humas gitu ya. Itu yang ditampilkan untuk lulusan sastra Indonesia. Jadi nanti ini yang sudah lulus. Kita bisa melihat dari lulusan-lulusan yang sudah ada bahwa dari lulusan sastra Indonesia ini ada yang menjadi pengajar gitu ya, yang menjadi dosen, bahkan sudah menjadi WD3 di Unipa gitu ya. Kemudian penulis ya, penulis itu beberapa menjadi penulis, kemudian reporter, ada leksikografer gitu ya. Ini di bidang perkamusan, leksikografi gitu ya. Kemudian copywriter, ada content writer gitu ya. Mungkin profil lulusan ya yang peluang karir dari lulusan sastra Indonesia. Ternyata luas juga ya peluang karir sastra Indonesia. Jadi tidak hanya berkutat pada pendidik, pengajar gitu ya. Tadi bisa jadi wartawan, kemudian penulis. Gitu ya, penyunting, mungkin juga di percetakan. Wah,
luar biasa. Ini mungkin informasi yang sangat berguna bagi calon-calon mahasiswa. Jangan ragu masuk ke Universitas Jenderal Sudirman dan Prodi Sastra Indonesia. Betul mungkin sekali. Terakhir nih, Bu Siti, mungkin bisa memberikan motivasi atau ya closing statement lah istilahnya ya, keren ya. Buat sahabat FIB, terutama calon mahasiswa baru yang mungkin masih bingung nih, mau masuk nggak ya ke Prodi Sastra Indonesia Unsud gitu. Monggo Bu Siti. Teman-teman, jangan ragu untuk masuk ke Sastra Indonesia Unsud gitu ya. Peluang untuk menjadi orang sukses itu terbuka lebar gitu ya. Jadi kalau lulusan dokter itu biasa jadi sarjana kedokteran gitu ya, jadi dokter. Nah, kalau Sastra Indonesia itu nanti peluangnya banyak tadi. Jadi editor, jadi penulis gitu ya, kemudian jadi pengajar, kemudian jadi peneliti bahasa dan sastra gitu ya. Kemudian jadi content writer, kemudian penyunting gitu ya, banyak yang bisa kita kembangkan dari diri kita gitu ya untuk menjadi jalan kesuksesan teman-teman. Jadi jangan ragu lagi, silakan pilih Sastra Indonesia Unsud. Gelarnya apa ini kalau Sastra Indonesia? SS, Sarjana Sastra. Jadi ke Prodi Sastra Indonesia Unsud jadi Sarjana Sastra. Saya ingatkan sekali lagi, yang ingin tahu tentang Prodi Sastra Indonesia bisa kunjungi laman Unsud Universitas Jenderal Sudirman atau ke lamannya Fakultas Budaya atau juga bisa ke lamannya Prodi Sastra Indonesia atau ke Instagramnya Sastra Indonesia. Oh, ada ya? Ada. Gitu ya. Bisa ke Instagramnya Sastra Indonesia Universitas Jenderal Sudirman. Kalau kurang jelas lagi bisa temui saya. Bukan ya. Bisa ke Universitas Jenderal Sudirman ke Prodi Sastra Indonesia. Mungkin itu Bu Siti, terima kasih banyak sudah hadir menemani Pak saya ini dalam podcast Fakultas Budaya. Senang sekali. Ya, baik Sobat FIB, semoga informasi yang barusan dapat bermanfaat bagi Sobat FIB, terutama untuk calon mahasiswa baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.